Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan rejeki yang tidak ada batasnya dan juga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam kesempatan kali ini, admin mau membahas sebuah kisah perjalanan hidup dari seorang manusia yang sangat mengerikan dan sempat muncul kembali hingga menggemparkan di beberapa media sosial. Kisah itu terjadi kepada seorang wanita muda yang berparas, sangat cantik, yang berprofesi sebagai wanita penghibur di sebuah klub malam di daerah Jawa Tengah. Wanita muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka yang cukup parah di bagian wajahnya, dan tubuhnya juga penuh dengan luka lebam akibat hantaman benda tumpul yang dilakukan secara membabi buta. Menurut keterangan dari beberapa sumber yang berhasil admin kumpulkan, si wanita ternyata diserang oleh pacarnya sendiri karena problem asmara di antara keduanya. Pacar dari si wanita itu mengaku merasa kesal dan dia tidak sengaja melakukan tindakan tersebut karena sebuah rasa kecewa yang sangat amat terdalam. Si pria itu menjelaskan bahwa dia sudah berkorban banyak demi si wanita, namun balasan yang didapatnya malah tidak sebanding dengan pengorbanannya. Si pria itu juga mengungkapkan bahwa hubungan di antara mereka memang berlandaskan sebuah asmara yang terlarang karena dia sudah memiliki seorang anak dan istri. Namun karena si pria lebih memilih si wanita tersebut, dia kemudian menceraikan istrinya dan memilih hidup bersama si wanita di kehidupan mendatang. Akan tetapi setelah dia mengorbankan keluarganya, si wanita malah memutuskan untuk menghentikan hubungan di antara keduanya. Si wanita malah kedapatan jalan bersama dengan pria yang lain, yang lebih memiliki harta dan jabatan di atas dirinya. Sebuah fakta yang mengejutkan tersebut membuat si pria itu sangat berasa disia-siakan dan disepelekan, hingga akibatnya emosinya seketika memuncak dan eksekusi yang sangat mengerikan itu akhirnya dilakukan. Dalam kelanjutan dari kisah ini, admin akan menceritakannya secara keseluruhan dari mulai si pria itu mengenal si wanita hingga sampai dengan tega mengorbankan anak dan istrinya. Sebuah kisah yang mengerikan namun mengandung pembelajaran yang sangat tinggi terkait sebuah makna kesetiaan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang pria yang tergoda dengan wanita lain. Dia menghabiskan dan mengorbankan anak dan istrinya karena sebuah nafsu semata. Hingga hal itulah mungkin menjadi pembalasan yang nyata atas peristiwa yang terjadi ini. Semoga kita bisa mengambil kisah ini sebagai contoh agar kita senantiasa tidak tergoda dengan kenikmatan palsu yang malah membawa petaka untuk kehidupan kita itu sendiri. Menurut keterangan yang admin dapatkan di beberapa sumber artikel di pos berita media nasional, diketahui bahwa si wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Sophia Anggraini yang berusia sekitar 23 tahun. Dan bertempat tinggal di Kecamatan Bandar di Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Sophia Anggraini bekerja di sebuah hiburan malam sudah sejak 3 tahun yang lalu. Dia memilih pekerjaan itu karena untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Menurut kesaksian teman dari korban, Sophia Anggraini dikenal sebagai seorang yang sangat periang. Tingkah laku dan sikapnya selalu bisa mencairkan suasana sekitar. Sophia juga merupakan salah satu aset yang berharga di tempat hiburan malam tersebut karena parasnya yang cantik dan menawan membuat konsumen selalu betah hingga ingin kembali ke sana. Meskipun mendapat konotasi yang buruk di lingkungan sekitar, Sophia Anggraini sama sekali tidak memperdulikan omongan orang lain tentang pekerjaannya. Menurut pihak keluarga juga, walaupun Sophia Anggraini bekerja di hiburan malam, namun mereka meyakini bahwa putrinya bukan wanita yang murahan. Ibu dari Sophia Anggraini menegaskan bahwa anaknya hanya seorang pelayan yang melayani minuman di sana. Dia sesekali hanya menemani mereka saat sedang bernyanyi dan bersantai di tempat tersebut. Meskipun awalnya pihak keluarga sempat melarang putrinya untuk melakukan pekerjaan itu, namun karena Sophia Anggraini selalu bersikukuh karena tidak ada pilihan pekerjaan lain, mereka akhirnya mengalah dan membebaskan pilihan hidup dari putrinya. Hingga di tempat itulah ternyata takdir berkata lain, Sophia Anggraini harus menerima sebuah kenyataan hidup dan peristiwa yang sangat mengerikan yang merenggut hidupnya sendiri. Dalam wawancara oleh salah satu berita nasional, pihak keluarga benar-benar merasa sangat sedih dan sangat kehilangan atas kepergian dari putrinya. Mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, karena jelas bahwa pelaku melakukan tindak yang di luar dari akal pikiran seorang manusia. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian salah seorang pegawai yang bekerja di tempat hiburan malam. Saat itu dia melihat seorang wanita dalam keadaan yang sedang terkapar tidak berdaya dan terdapat beberapa luka pukulan yang cukup banyak di tubuhnya. Pegawai itu selanjutnya mencoba untuk menolong si wanita. Dia melihat bahwa si wanita memang sudah setengah tersadar hingga napasnya terdengar sangat berat dan panjang.
Di samping dari si wanita itu juga terlihat seorang pria yang sedang berdiri. Dan dari raut wajahnya seperti menyimpan kepanikan hingga ketakutan yang luar biasa hebatnya si pria bersama dengan pegawai yang bernama samaran Agus tersebut. Kemudian memapah tubuh dari si wanita untuk memberinya pertolongan pertama sebisa yang mereka bisa lakukan. Si wanita pada saat itu masih bisa bersuara. Dia seperti mengucapkan beberapa kalimat namun sedikit tidak terdengar dengan jelas. Hingga Agus akhirnya menyadari bahwa si wanita ternyata adalah salah satu pegawai di tempatnya bekerja. Agus kemudian memberitahukan teman yang lain, dia mengatakan bahwa si wanita butuh untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Mata dari si wanita juga terpejam, namun mulutnya masih bergumam hingga hal itulah yang membuat Agus semakin merasa sangat panik. Setelah beberapa rekannya datang dan membantu, mereka akhirnya memutuskan untuk segera membawa si wanita ke rumah sakit yang hanya berjarak beberapa kilometer dari sana. Namun dalam perjalanan menuju ke rumah sakit tersebut, si wanita sempat memuntahkan cairan di dalam perutnya dan seketika tubuhnya menjadi sangat lemas. Hingga setelah sampai di depan ruangan unit gawat darurat, para petugas medis dengan cekatan segera membantu dan memberinya pertolongan. Namun karena benar-benar sudah dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, penanganan tim medis akhirnya hanya berakhir dengan sia-sia karena setengah jam kemudian ternyata si wanita harus menghembuskan napas terakhirnya. Petugas medis kemudian memeriksa beberapa organ di tubuh dari si wanita dan didapati kesimpulan awal bahwa dia mengalami kekerasan fisik yang sangat keras. Hingga paru-parunya tertekan cukup kuat dan tidak bisa mengambil oksigen untuk sekedar bernapas. Pegawai keamanan yang membantu korban ternyata telah melaporkan atas kejadian itu ke pihak yang berwajib hingga setelah beberapa jam berikutnya pihak kepolisian kemudian datang dan melakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memeriksa kondisi dari si wanita hingga kemudian mereka datang ke tempat lokasi pertama saat si wanita ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan itu, pihak kepolisian mendapatkan sebuah kamera tersembunyi yang menangkap aktivitas korban sewaktu masih hidup. Si wanita yang bernama Sophia Anggraini tersebut ternyata kedapatan bersama dengan seorang pria dan dia menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat hiburan malam di tempatnya bekerja. Saat itu mereka sedang melakukan perbincangan yang cukup hebat dan tidak lama kemudian mereka terlibat perdebatan yang cukup memanas. Hingga mereka terlibat saling serang, si pria bahkan mengancamnya dengan sebuah senjata tajam, hingga akhirnya si pria menguasai si wanita bahkan memukul beberapa pukulan sampai si wanita terjatuh ke sebuah selokan. Si pria yang tidak lain adalah seorang pria yang di samping si wanita saat ditemukan oleh Agus itu ternyata adalah pelaku tunggal atas kekerasan fisik terhadap si wanita. Si pria itu juga sampai mengantarnya ke rumah sakit dan dia bahkan menunggunya sampai benar-benar dipastikan tidak bernyawa oleh tenaga medis di rumah sakit. Karena si pria itu memang tidak melarikan diri, pihak kepolisian secara cepat menangkapnya dengan tanpa perlawanan darinya. Mereka kemudian membawanya ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait motif yang sebenarnya terjadi. Menurut keterangan di sumber berita yang admin dapatkan, si pria yang bernama Aris Purwanto yang berumur sekitar 36 tahun tersebut mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Di hadapan petugas kepolisian, Aris mengungkapkan bahwa dia merasa menyesal telah melakukan tindakan itu dan bersedia untuk menjalani serangkaian proses hukum. Aris Purwanto kemudian menjelaskan bahwa dia dan Sophia Anggraini memiliki hubungan yang spesial. Mereka telah menjalani kisah cinta itu selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Aris mengaku bahwa dia sudah menikah dan telah dikarunia beberapa orang anak dan hubungannya bersama dengan korban adalah hubungan cinta yang terlarang. Namun meskipun begitu, rasa cintanya terhadap Sophia adalah sepenuh hati dan dia bahkan sudah melepaskan dan membuang istri hingga anak-anaknya. Dan karena hal itulah yang menjadi penyebab atas kejadian tersebut, Aris merasa sangat frustasi karena pengorbanannya itu tidak dihargai sama sekali oleh korban. Awal mula perkenalan mereka terjadi di tempat korban bekerja. Saat itu Aris sedang menghibur diri ke sebuah hiburan malam. Saat itu Sophia lah yang melayani dirinya. Dia mengaku jatuh hati saat pertemuan pertama di antara keduanya. Aris dan Sophia selanjutnya bertukar nomor ponsel dan dari sana hubungan mereka semakin dekat hingga terjadi hubungan terlarang tanpa sepengetahuan istrinya. Sepanjang perjalanan hubungan itu, Aris mengaku tidak ada masalah di antara mereka dan Sophia tidak pernah mempermasalahkan terkait statusnya yang sudah menikah. Hubungan itu dijalani dengan penuh kasih sayang. Aris juga sering menafkahi atau memberikan separuh dari penghasilannya hingga Sophia juga memberikan tubuhnya seperti sepasang suami dan istri.
Hingga di beberapa tahun belakangan ini, Sophia sering menuntutnya lebih. Dia meminta dibelikan beberapa barang berharga untuk menunjangnya dalam melakukan pekerjaan. Tuntutan itu tidak sepenuhnya diberikan karena Aris masih mempunyai tanggungan anak dan istri di hidupnya, hingga karena hal itulah Sophia meminta Aris untuk berpisah dan memilih hidup bersamanya. Awalnya Aris menolak hal itu, namun karena Sophia terus menuntut dan memaksanya, Aris yang memang mencintai Sophia dengan sepenuh hati akhirnya menyetujui tuntutan itu. Aris kemudian menceraikan istrinya. Dia membuang anaknya demi untuk hidup bersama dengan Sophia. Aris benar-benar mengorbankan dirinya dengan sepenuh jiwa dan raga. Hal itu ditujukan hanya untuk membuktikan rasa cintanya terhadap Sophia. Akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian, sikap dari Sophia Anggraini seketika berubah drastis terhadapnya. Pria 36 tahun tersebut mengungkapkan bahwa Sophia sampai meminta memutuskan jalinan cinta di antara keduanya. Dia mengatakan bahwa merasa tidak cocok dan mereka memang harus ditakdirkan untuk berpisah. Saat itu Aris merasa sangat frustasi dibuat oleh pacarnya itu. Dia sudah merelakan anak dan istrinya, namun balasan yang diterima malah seperti ini. Aris kemudian meminta Sophia Anggraini untuk tidak pergi darinya, namun permintaan itu ditolak secara kasar olehnya. Hingga dari sana rasa kecewa itu memunculkan sebuah dendam kesumat yang begitu sangat besar. Aris tidak terima diperlakukan seperti ini. Dan hari di mana kisah mengerikan itu akhirnya terjadi saat Aris meminta bertemu dengan Sophia di tempatnya bekerja. Mereka kemudian bertemu di sebuah ruangan dan akhirnya terlibat perdebatan yang cukup hebat di sana. Aris tetap bersikukuh untuk mempertahankan hubungan mereka, namun Sophia menolak dan malah berkata kasar kepada pria 36 tahun tersebut. Dari sana pikiran Aris sudah sangat tidak terkendali, emosi seketika menguncang sangat keras di dalam benaknya. Tanpa berpikir terlebih dahulu, Aris kemudian mengancam Sophia menggunakan sebuah pedang yang dibawanya dari rumah. Aris ingin mereka tetap hidup bersama dan jika Sophia menolak maka dia akan mengeksekusinya dengan segera. Namun Sophia tetap bersikeras menolak dengan alasan yang tidak jelas. Dia ingin memutuskan hubungan yang sudah terjalin selama 5 tahun lamanya. Aris yang memang sedang berada pada pengaruh minuman keras, kemudian memukul wajah dari Sophia menggunakan tangan kanannya. Namun pukulan itu malah dibalas langsung oleh Sophia dan mereka akhirnya terlibat perkelahian di sana. Sophia mencoba terus memberikan perlawanan atas setiap serangan dari Aris. Namun karena dirinya kalah tenaga, dia akhirnya berhasil ditumbangkan. Pukulan yang dilakukan sebanyak puluhan kali itu membuat Sophia terjatuh di sebuah selokan pembuangan kotoran. Sophia sempat berteriak meminta pertolongan. Namun Aris sudah sangat kesetanan dan terus melakukan penyerangan. Aris kemudian membenamkan kepala dari Sophia ke sebuah selokan tersebut. Dia melakukannya sambil mencekik lehernya dengan begitu sangat kuat. Hingga sekitar beberapa menit kemudian Aris menghentikan tindakannya. Dia melihat Sophia benar-benar sudah sangat tidak berdaya. Hingga setengah jam berikutnya pegawai keamanan tempat itu datang. Dan karena dia menyesal hingga menyadari bahwa tindakannya sudah sangat keterlaluan, dia bersama dengan pegawai itu membawa Sophia ke sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari sana. Di hadapan pihak kepolisian, Aris mengaku bahwa dia merasa sangat menyesal dan tindakan itu benar-benar di luar kendali dari pikirannya. Namun karena kejadian itu sudah terjadi, Aris mau tidak mau harus mengikuti prosedur hukum atas apa yang sudah diperbuatnya. Menurut beberapa keterangan di sumber berita, Aris kemudian divonis oleh pengadilan yang menangani kasusnya. Dia dihukum selama 15 tahun kurungan di dalam penjara. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, sebuah kisah cinta yang diawali dengan keburukan dan berakhir pada sebuah keburukan yang lain. Dan emosi yang tidak terkendali terkadang membuat manusia bisa jadi lupa diri. Semoga kita dihindarkan dari kasus yang serupa. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.